selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathuhi Mursidina dengan NIM belakang 080 Tadris IPA A. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai peluang dan uji C kuadrat. Sebelumnya, teori peluang kemungkinan adalah dasar untuk menentukan nisbah yang diharapkan dari tipe-tipe persilangan genotip yang berbeda. Penggunaan teori ini memungkinkan kita untuk menduga suatu kemungkinan diperolehnya suatu hasil tertentu dari persilangan tersebut. Nah, metode C kuadrat adalah cara yang dapat kita pakai untuk membandingkan data percobaan yang diperoleh persilangan dengan hasil hipotesis secara teori. Karena percobaan genetis pada umumnya didasarkan pada analisis data yang diperoleh dari persilangan tumbuhan dan hewan percobaan. Penting bagi para ahli genetika untuk menentukan apakah penyimpangan dan rasio yang diperoleh disebabkan oleh peluang saja atau oleh beberapa faktor yang tak terduga selain peluang. Dengan cara ini, ahli genetika dapat menentukan suatu nilai kemungkinan untuk menguji hipotesa tersebut. Nah, apa sih tujuan dari praktikum peluang dan uji C kuadrat? Yang pertama yaitu menghitung peluang dan menghitung uji C kuadrat. Yang kedua, menggunakan uji C kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam percobaan kali ini, yang pertama ada koin, satu koin ini, terus ada spidol. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu di uang koin ini dalam satu sisi, setiap sisinya itu kita beri nama ya untuk gametnya. Satu sisi itu A besar dan satu sisi itu A kecil, seperti ini. Ini A besar satu sisi dan satu sisinya lagi A kecil. Nah, terus cara praktiknya tuh kayak gimana sih? Ini tuh uangnya kita lempar ya, kita lempar terus hasilnya yang muncul itu A besar atau A kecil itu ditulis dalam tabel ini. Sebelumnya sudah membuat tabel seperti ini tabelnya. Nah, kita lakukan. Pertama muncul A besar, kita tulis di tabel A besar, talinya 1. Ini juga A besar. Begitu seterusnya sampai 100 kali. 100 kali kita lempar koin ini dan yang muncul tuh apa aja ditulis di tabel ya. Nah, ini adalah hasil setelah kita melakukan percobaan. Kita melemparkan koin sebanyak 100 kali. Untuk A besarnya itu 73, untuk A kecilnya yaitu 27. Yang selanjutnya kita akan menghitung C kuadratnya. Ini gametnya itu A besar dan A kecil. Lalu ini ada O itu observasinya itu adalah hasilnya ini tadi, berarti 73 dan 27. E itu adalah expectednya itu 3:1, berarti 75 dan 25. D itu expected dikurangi observasi, berarti 2 dan min 2. Koreksi D itu yang minus menjadi plus 2. D kuadrat ini D kuadrat itu berarti 2 kali 2 ya, 4 dan 4. D kuadrat per E berarti 4/75 dan 4/25. Ini hasilnya yang D ini kan 0,053 dan 0,16. Ini ditambahkan menjadi 0,213. Lalu untuk C tabelnya itu sama dengan 3,84. C hitung sama dengan ini yang kita hitung tadi 0,213. Nah, karena C
C hitungnya lebih kecil dari C tabel, maka simulasi yang dilakukan itu sesuai teori. Ini bisa kita tulis ya. Bila C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka hipotesis diterima. Artinya simulasi yang dilakukan sesuai dengan teori. Nah, karena C hitung kita itu 0,213 dan sedangkan C tabelnya itu 3,84, berarti simulasi yang kita lakukan itu berhasil. Karena apa? Karena C hitungnya lebih kecil daripada C tabel. Begitu praktikum yang telah dilakukan mengenai peluang dan uji C kuadrat, dengan hasil hipotesisnya diterima karena C kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari C kuadrat tabel. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.